Mengalir
dalam pikiran kita. Kejarlah Yesus. Terus engkau mendekat kepada Yesus. Karena Yesus adalah damai itu. Ketika engkau mendekat kepada Yesus, engkau mengejar Dia terus menerus. Percayalah saudara, Dia yang mengambil alih setiap kehidupanmu, kehidupan pekerjaanmu, rumah tanggamu, kehidupan sehari-hari. Yesus yang mengambil alih. Sadarlah saudara, oh ada pun masalah dalam kehidupanmu, ingat, kau sadar, apa kau mengejar Yesus terus menerus, mendekat engkau terus menerus, apa kau mengandalkan dirimu, mengandalkan kekuatanmu. Sadarilah saudara, bangkitlah kembali lagi, hancurkan dirimu, sujud menyembah Yesus. Tidak ada lagi jalan selain kau mendekat kepada Yesus. Jawaban hadir dalam Yesus. Tidak dalam suamimu, tidak dalam istrimu, tidak di dalam anakmu, tidak di dalam teman-temanmu. Jawabannya hanya dalam Yesus. Mencari Yesus, mendekat kepada Yesus, sampai kau mendapatkan apa yang kau mau. Selaras dengan firman-Nya. Kalau masih kita rendah hati kau kepada Yesus. Terus engkau hadir dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini dipenuhi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini dipenuhi dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini dipenuhi dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini penuh dengan mujizat-mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, 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 layuka barabashika dada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan memakai nama lain untuk menghadirkan kerajaan Tuhan. Hanya ada satu nama yang mampu menghadirkan kerajaannya, yaitu nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Uang kami, harta kami, kepintaran kami, kecerdasan kami, pergaulan kami, deking kami, apapun itu namanya, sebutannya, tak ada satupun yang mampu menghadirkan kerajaan Tuhan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus, tempat ini adalah sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini adalah sorga. Di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada nama yang lain
yang kami tinggikan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang kami idolakan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada lagi nama lain yang kami harus sanjung-sanjung. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada lagi nama lain yang bisa kami andalkan memelihara hidup kami. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada nama lain lagi yang bisa mengawal, menjagai kami, yang melindungi kami dengan pasti. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada nama lain lagi yang mampu memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, damai sejahtera. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tidak ada nama lain lagi yang bisa membawa kami kepada keselamatan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan 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 Yesus. In the name of Jesus Christ, terjadilah menurut imanmu, terjadilah menurut imanmu, terjadilah menurut imanmu, terjadilah menurut imanmu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu semuanya, tahu segalanya, apa yang ada di hati, di pikiran kita. Yang saya mau katakan buat saudara, terjadilah menurut imanmu, terjadilah menurut imanmu, terjadilah menurut imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus. Terlalu habis banyak waktu aku menyebut nama-nama penyakit yang ku tahu dalam nama Yesus sembuh. Terlalu banyak waktu aku mengucapkan nama-nama petinggi-petinggi dunia dalam nama Yesus tunduk. Terlalu banyak waktu aku untuk menceritakan itu dan ini dalam nama Yesus selesai. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang bukan nama Yesus di otakmu, lepas. Yang bukan nama Yesus di hatimu, lepas. Hanya nama Yesus, hanya nama Tuhan Yesus, hanya nama Yesus. Yesus berkata, kalau aku ditinggikan, aku tarik semua orang datang kepadaku. Firman-Nya digenapi, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Tuhan Allah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, agama yang kita punya tanpa Yesus semuanya nol, kosong. Yang kita lakukan penyembahan pujian tanpa Yesus nol, kosong. Yang kita buat kebaikan tanpa Yesus zero, kosong, nol. Huria masyakala. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan di luar nama Yesus najis. Semua yang dilakukan di luar nama Yesus cabul. Semua yang dilakukan di luar nama Yesus zina. Semua yang dilakukan di luar nama Yesus tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak. Semua harus di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan, kejahatan yang menurut konsep manusia yang tidak dilakukan dalam nama Yesus sama-sama dosa, sama-sama jahat, sama-sama bejat, karena harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, kebaikan, kejahatan yang dilakukan di luar kendali dalam nama Yesus, semuanya adalah kejahatan. Semuanya adalah kejahatan. Semuanya adalah kejahatan. Semua adalah kejahatan. Kebaikan yang tidak dilakukan dalam nama Yesus adalah kejahatan. 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 Semua kejahatan yang tidak dilakukan dalam nama Yesus tambah parah lagi, tambah parah lagi. Sedangkan kebaikan saja yang tidak dilakukan di dalam nama Yesus
Itu toh kejahatan di pandangan Tuhan Yesus. Apalagi kejahatan. Karena itu hanya nama Yesus, 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 nama Yesus. Hanya 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 nama Yesus. Ketika engkau bosan dengan nama ini, artinya engkau sedang menuju kepada kehancuran. Ketika kau bosan dengan nama ini, engkau sedang menuju kepada kebinasaan. Ketika engkau terus bergelora ketika mendengar nama Yesus, engkau ada dalam kehidupan. Engkau ada dalam kehidupan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, Markus 8 ayat 38, jika engkau malu mengakui aku di tengah angkatan yang tidak setia, yang jahat ini, aku juga malu mengakui engkau ketika aku datang nanti bersama para malaikatku ke bumi ini. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Tidak boleh diberitakan yang lain. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Tidak boleh diberitakan yang lain. Karena agama yang kita punya tidak akan bisa menolong kita. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Yesus adalah pribadi. Dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang hidup, yang mampu membebaskan kita dari segala ikatan, dari segala belenggu, dari segala problem, dari segala masalah, dari segala kesulitan. Karena nama Yesus adalah nama Tuhan Allah yang maha kuasa, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Setiap lutut harus bertegur, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Tidak ada lagi yang lain. Tidak perlu ada perdebatan lagi. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, urapi kami. Kuasa-Mu bekerja atas kami, supaya hidup kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Tidak ada yang kami gunakan untuk menyenangkan daging kami, menyenangkan orang-orang yang kami anggap hebat. Hanya ada satu nama yang harus kami senangkan, Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang patut kami puji, yang patut kami sembah. Siapapun mereka yang datang dalam nama Yesus, kami hormati dan kami hargai. Dan kami akan berkata kepada mereka-mereka yang datang dalam nama Yesus, bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ilahi. Oh rabasyaka takarala basyaka. Hanya nama Yesus. 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 Hanya nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang namanya surga. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang namanya kepastian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Pulihkan hati kami, pikiran kami, roh jiwa tubuh kami, supaya hidup kami hanya bagi Tuhan Yesus. Tidak ada untuk yang lain. Hanya bagi Tuhan Yesus. Hidup ini bagaikan uap, singkat sekali.
Hidup ini tidak bisa kita gunakan semau-mau kita. Hidup ini hanya kita gunakan untuk Yesus. Hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan. Biarlah kita disadarkan oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, sehingga kita berkata, ya Tuhan Yesus, ini aku, utus aku, pakai aku, jadikan aku saksi Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, mengasihi sesama manusia seperti diriku sendiri. Urapan Tuhan bekerja, urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir, hadirat 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 Tuhan mengalir. Saya akan jelaskan tentang apa yang engkau sebut ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus hanya ada satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Ketika kau berani menyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus, hidupmu tidak ada lagi. Hanya ada satu pemimpin, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, mulutmu memuji-muji aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Saya hanya mau jelaskan, di ruang Maha Kudus hanya ada satu pemimpin, Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Ketika kita ada di ruang Maha Kudus, miliaran manusia ada di sana, mungkin hanya boleh fokus kepada Yesus Kristus. Siapapun yang tidak fokus kepada Yesus Kristus di ruang Maha Kudus, itu adalah penjahat kerajaan. Itu adalah pencuri kerajaan. Itu adalah pemberontak dalam kerajaan. Karena hanya boleh fokus pada Tuhan Yesus. Itulah kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan berdaulat. Kerajaan Tuhan bukan demokrasi, tapi dia berdaulat. Dia berotoritas sepenuhnya, mengikat saudara untuk betul-betul hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus. Dan saya akan jelaskan tentang ruang Maha Kudus. Dengar baik-baik. Di ruang Maha Kudus ada hadirat, ada urapan, ada kuasa. Dan saya melihat di ruang Maha Kudus itu semua para penatua, semua para malaikat, tidak ada satupun yang berani untuk mengatakan tidak. Semua hanya mengatakan amin, 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 amin. Mereka mengatakan amin bukan karena mereka mau mengatakan amin. Mereka mengatakan amin karena Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara, ketika Yesus Kristus berbicara, mereka tidak boleh katakan tidak. Amin, 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 amin. Saya akan jelaskan yang berikutnya di ruang Maha Kudus. Di situ ada satu hadirat yang luar biasa. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang membuat setiap orang masuk ke sana penyakitnya sembuh. Setiap orang yang masuk ke sana, ke ruang Maha Kudus, terlepas, terbebas dari dosa. Setiap orang yang masuk ke ruang Maha Kudus pasti terlepas dari segala roh duniawi, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Mereka terlepas. Mereka terlepas. Ingat baik, ketika masuk ruang Maha Kudus. Karena itu pastikan kau masuk ruang Maha Kudus. Pastikan kau masuk ruang Maha Kudus.
pastikan kau masuk ruang Maha Kudus. Dan tidak ada coronavirus yang bisa bertahan hidup di ruang Maha Kudus. Tidak ada satu virus pun yang mampu bertahan di ruang Maha Kudus. Saya mau ajak pikiran saudara kepada kebenaran. Bukankah tadi engkau menyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus? Itulah ruang Maha Kudus. Itulah ruang Maha Kudus. Apakah kau sudah masuk ke sana? Apakah sudah masuk kau ke sana? Kalau kau sudah masuk, pasti kau sembuh, pasti kau lepas, pasti kau bebas, pasti kau menang, pasti kau diberkati, pasti ada jalan keluar, pasti hidupmu tidak akan sama lagi seperti waktu-waktu yang dulu. Uramata karala babasada. Saya rasakan, saya nikmati, saya alami itu dalam hidup saya, ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Dan kali ini Tuhan menyingkapkan lebih jelas lagi di dalam roh saya tentang ruang Maha Kudus. Masuklah, 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 masuklah. Karena ketika Yesus berkata di salib, sudah selesai, artinya aturan agama sudah selesai. Sudah tidak lagi ada aturan-aturan halaman, tidak ada lagi aturan-aturan ruang kudus. Engkau langsung masuk ruang Maha Kudus. Karena Yesus sudah katakan selesai. Sudah terbelah tirai itu. Kau bisa masuk ke sana tanpa hambatan dari para imam, tanpa dilarang oleh pendeta. Tidak bisa. Dulu orang masuk ke sana dilarang oleh imam, dilarang oleh penjaga bait Allah. Bahkan di Roma Katolik masih ada berlaku aturan-aturan tertentu, tetapi Yesus berkata sudah selesai. Hanya Yesus. Kalau kau bisa berpikir seperti ini, hidupmu bahagia, hidupmu diberkati, hidupmu pasti berkemenangan. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Itulah yang ada di ruang Maha Kudus. Itulah yang ada di ruang Maha Kudus. Sudahkah Anda masuk ke sana? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saya mau berdoa buat tempat ini, biar ruang Maha Kudus ada di tempat ini. Setiap pagi, setiap siang, sore, malam, setiap waktu mereka menikmati ruang Maha Kudus. Itu doaku di dalam nama Yesus. 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 Renungkan, imajinasikan, visualisasikan, imani, yakini, laksanakan, lakukan. Kau akan nikmati. Hidup ini indah. Hidup ini luar biasa.
Hidup ini ajaib, luar biasa. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia bukan mainan. Makanya kita nggak boleh main-main. Haleluya. Engkau boleh main-main dengan kelereng, engkau boleh main-main dengan HP, tapi kau nggak boleh main-main dengan Tuhan. Karena dia bukan mainan. Dia Tuhan Allah. Nggak boleh kau main-main. Kau harus sungguh-sungguh. Kau harus mencintai Tuhan. Kau harus mengasihi Dia. Yesuslah segala-galanya yang patut kau kasihi, yang kau sanjung dan kau sembah. Idolamu hanya Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Ora basa kata karana basa. Ya Allah bapa sakana. Sikara Allah bapa basa. Sikara da. Ya da. Buka hatimu, buka pikiran, angkat dua tangan, angkat dua tangan, angkat. Haleluya, 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 haleluya. Mulai dari sana, dari si Kristen sini. Haleluya, 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 haleluya. Terus satu lagi teman, satu lagi samping sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tahukah engkau bahwa Yesus yang kau sembah, Dia bukan hanya kudus, tapi Dia maha kudus. Karena Dia maha kudus, engkau harus kudus datang pada Dia. Kuduslah engkau sebab Tuhan Allah kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang yang bisa melihat Allah. Hari ini aku berdoa, kuasa Tuhan bekerja atasmu. Dia mengasihi engkau. Pandang Yesus, engkau melihat Tuhan, kau merasakan hadiratnya, kau menikmati Dia. Pandang Yesus, angkat tangan, angkat hatimu. Dia tahu apa yang di hatimu, Dia tahu apa yang di pikiran. Enggak perlu kuungkapkan, enggak perlu kau ungkapkan dengan mulutmu. Dia tahu segalanya. Yang Dia mau hanya satu, nikmati kekudusannya, biar kau mampu hidup dalam kekudusan. Saya doa, terima penuh kekudusan Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Dia Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kau bisa bercerita apa saja, tapi engkau tidak boleh mengucapkan yang melawan kekudusan Allah. Yang kau paham maksud yang saya ucapkan. Dia ngerti hatimu, Dia tahu pikiranmu. Gak perlu kuungkapkan, gak perlu kau sampaikan dengan suara, tapi bicaralah dalam hatimu. Hari ini Allah yang Maha Kudus, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia akan membawa engkau kepada kuasanya. Dia membawa engkau kepada kerajaannya. Terima penuh api kudus Allah mengalir atasmu. Kuasamu bekerja Tuhan, kuasamu bekerja atasnya. Urapi dia, penuhi dengan otoritas kuasa kerajaanmu. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati engkau, bawa rohnya untuk menikmati engkau. Haleluya. Terus kemari satu, murid terus semua berjejer satu-satu. Terus kemari satu, angkat tangan, angkat hati. Tuhan mau pulihkan tempat ini. Tuhan mau pulihkan tempat. Ketika Tuhan memulihkan tempat apapun dan siapapun, Dia akan datang dengan siapa dirinya. Dirinya adalah Maha Kudus. Karena itu setiap tempat yang Dia datangi, yang Dia hadiri, pasti tempat itu harus kudus. Karena itu hari ini kemahakudusan Allah mengalir atasmu, mengalir atasmu, mengalir atasmu, mengalir atasmu. Dia tahu hatimu, Dia tahu pikiranmu. Nggak perlu
engkau ucapkan dalam mulut, cukup engkau bicara di hatimu, bicara seperti Hana bicara, cukup engkau bicara. Aku berdoa pengurapan itu mengalir atas. Terima, terima, terima. Lepas, lepas. Kemahakudusan Allah mengalir atasmu. Sekarala Bapa Syakadada. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, saya hidup di dalam hidup kudus, karena Engkau bukan hanya kudus, Engkau Maha Kudus. Saya bersyukur saya dikasih standar untuk kudus. Terima kasih Tuhan. Terima api. Urabasya kata kuralabasya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Kemahakudusan Allah itu yang bisa memulihkan. Tidak bisa cara lain. Hanya dengan kemahakudusan Tuhan Yesus keluargamu dipulihkan. Karena itu hidup kudus, sebab Tuhan Allah kita kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Karena itu firman yang berkata, kuduslah engkau, sebab Allah itu kudus. Aku berdoa kekudusan Tuhan bekerja. Terima api bakar. 1, 2, 3. Uribasikarala babasan. Kekudusanmu bekerja Tuhan. Kekudusanmu bekerja Tuhan. Kekudusanmu bekerja Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tangan. Urabasya kata karalapas. Yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan, kuasamu bekerja. Irabasya katakan, urapi dia, lepaskan dia, bebaskan dia dari kesulitan hidup ini, dari problem hidup ini, dari masalah hidup ini. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di hatinya. Terima, 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 terima. Urama shikarala babas syakata kurala babas sikarala babas. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Kemahakudusan Tuhan, kemahakudusan Tuhan, kemahakudusan Tuhan, kemahakudusan Tuhan, kemahakudusan Tuhan bekerja atasmu, bekerja atasmu, bekerja atasmu. Bekerja. Kemahakudusan Tuhan bekerja atasmu. Kau pulihkan pikirannya Tuhan. Pulihkan hatinya. Sehat dia. Sehat di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Tahir dalam nama Yesus. Shigamarabasya kata karalabas. Tahir dalam nama Yesus. Tahir dalam nama Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan, angkat tangan. Kemahakudusan Tuhan. Kemahakudusan Tuhan bekerja. Kau tidak bisa lagi setengah-setengah. Tidak bisa lagi main-main. Karena Allah yang kita sembah Yesus, Dia Maha Kudus. Aku berdoa. Kuasamu bekerja Tuhan. Hadiratmu mengalir Tuhan. Uribasa kata karala babas sikadat. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Pandang Yesus. Tuhan Yesus Maha Kudus. Kau kudus karena Dia Maha Kudus. Mulai rasakan hadiratnya. Pandang Yesus. Dia tahu apa yang ada di hatimu. Dia tahu apa yang ada di pikiranmu. Nggak perlu kau sebut dengan suara. Cukup kau bicara di hati. Dan aku pun nggak perlu sebut dalam suara. Cukup aku berdoa di hatiku. Biarlah kekudusannya bekerja. Terima, terima, penuh, penuh, penuh. Mulai rasakan, 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 rasakan. Saya hitung sampai 3. Rasakan. 1, 2,
Terima, terus mengalir. 1, 2, 3. Terima. Cik. Berapa syakara labas. Roh Kudus bawa rohnya. Sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat. Besok cek sudah sehat dalam nama Yesus. Segara lapa sagada dalam nama Yesus. Uraba sakata kara lapa. Semua cepat. Angkat tangan. Pandang Yesus. Hanya kemahakudusan Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Engkau kudus karena engkau menyembah yang Maha Kudus. Datang dengan kekudusan Tuhan. Aku berdoa, pulih. Semua kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kuasamu bekerja, Tuhan. Kuasamu mengalir. Rasakan. Dia tahu apa yang dipikirkan, dia tahu apa yang di hatimu. Nggak perlu kau ucapkan, hanya bicara kepada Tuhan lewat rohmu dalam hatimu. Dan saya pun tidak ungkapkan apa-apa. Saya hanya membawa hadiratnya yang dia taruh dalam diri saya. Hari ini terima kemahakudusan Tuhan. Bicara. 1, 2, 3. Penuh. Sikaralah Bapak. Urapi dia Tuhan. Kemahakudusanmu Tuhan. Kemahakudusanmu. Pandang Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Lihat Tuhan. Mulai bicara dalam rohmu. Berkomunikasi dengan Tuhan. Aku berdoa. Dia tahu di hatimu, dia tahu di pikiran. Gak perlu kau ucapkan, kau bicara dalam rohmu. Dan aku pun bukan untuk mengucapkan itu untuk datang kemari. Aku hanya membawa engkau untuk masuk ruang Maha Kudusnya, menolong, membantu, karena aku sudah mengalaminya. Hari ini aku berdoa, biar kekudusan Tuhan bekerja atas. Mengalir, terima. Saya hitung sampai 3. Mulai, rasakan, terima. Terima. Angkat tangan. 1, 2, 3. Penuh. Kuasa bekerja. Hadiratmu mengalir. Ayo. Cepat. Siapa yang belum? Cepat. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Persiapkan, dia tahu di hatimu, dia tahu di pikiranmu, dia tahu semuanya. Allah yang Maha Kudus itu yang sanggup memulihkan keluargamu. Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kudus. Karena itu kuduslah kau, sebab Tuhan kita kudus. Sebab tanpa kekudusan, kata firman-Nya, tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Terima. Alkitab bilang 1 Petrus 1, Allah itu kudus. Datang kepada Yesus dengan kekudusan Yesus. Engkau tidak bisa kudus dengan mengandalkan kebaikanmu, tapi engkau bisa kudus kalau engkau mengandalkan Yesus. Datang bersama Yesus, datang dengan Yesus, datang. Terima. Terus bicara. Saya hitung sampai 3. Terus 1, 2, 3. Kuasamu bekerja, mengalir. Sikaralah papa sikadada. Pandang Yesus. Tidak bisa bermain-main dengan Tuhan Yesus. Serius dengan Tuhan Yesus. Serius dengan Tuhan Yesus. Urama syakata karala babas. Tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Serius dengan Yesus. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan. Mengalami pribadi. Bawa rohnya. Kami tidak peduli apa yang orang katakan tentang kami, karena kami menikmati Tuhan malam ini.
Kami hanya mau mencari orang-orang yang satu DNA dengan kami. Mereka yang nonton YouTube ini, saya tahu ada orang-orang tertentu yang tidak bisa merasakan, tapi banyak nanti orang yang akan datang yang satu DNA, yang satu roh. Hari ini kau berdoa penuh api, bakar. Roh Kudus bawa rohnya untuk menikmati kerajaan-Mu. Sehat, tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Sehat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa yang sakit-sakitan, angkat tangan. Rendah hati kau di hadapan Tuhan, rendah hati supaya hidupmu dipakai Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa sukses mengiring Yesus tanpa hidup kudus di hadapannya, karena Dia Maha Kudus. Yesus Maha Kudus. Jaga hatimu, lembutkan hatimu, jaga hatimu, lembutkan hatimu. Jangan berbantah-bantah. Bekerjalah di ladang Tuhan dengan baik, dengan benar, jangan berbantah-bantah. Masa depanmu ada di sana. Jangan berbantah-bantah dalam pelayanan. Jangan berbantah-bantah, jangan hitung-hitungan. Siapa yang didoakan? Siapa yang belum? Haleluya. Angkat tangan. Ya Allah, Bapak. Tuhan mau on fire. Tuhan mau terus kau naik bukan turun. Terus menjadi kepala bukan ekor. Terus rohmu menyala menyambar. Dia nggak mau kadang menyala kadang suam, kadang menyala kadang suam. Dia tidak mau itu, karena Dia Tuhan Allah yang konsisten. Dia Maha Kudus. Engkau datang dengan kekudusan Tuhan. Engkau datang dengan kekudusannya. Tidak ada satu agama pun yang bisa menguduskan kita. Tidak ada satu agama pun yang mampu menguduskan kita. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus. Terima. Hanya Dia. Tidak ada satu sekte. Tidak ada satu sekte. Tidak ada satu agama. Tidak ada satu doktrin. Tidak ada satu dogma. Tidak ada satu ajaran manusia yang mampu membuat kita kudus. Hanya kehadiran Yesus. Hanya dengan menerima Yesus di dalam hidup kita, hiduplah kudus di hadapan. Terima. Urabasi karal. Yes. Yerab sikar. Para sikara lawasi. Ya lawasi karala baba. Shika baba la baba shagar. Yera basa kata karala baba. Yera da. Shikara la baba shagar. Shikara la baba shadar. Terima. Saya hitung sampai 3. Terima terus. Rasakan. Makin kuat hadirat Tuhan. Makin kuat. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. 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 Lepaskan. Lepaskan. Lega. Oh haleluya. Ora basaka da. Ora masikara la baba sikara da. Ora basakara la baba bas. Sikara mana dia? Ora la basikara da. Hira la basaka takara la baba sikara. Penuh. Ya nanti ke situ. Haleluya. Nanti selesai. Haleluya. Julkipriman. Haleluya. Ora basikara la bas. Sini. Yuria la baba sikara da. Ora la basikara la baba sakara da. Ora baba sakara da. Kau lelah. Kau terlalu lelah. Siang malam mencari sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk kerajaan Allah.
Kau terlalu lelah, kau terlalu capek. Terlalu capek mengejar sesuatu, Tuhan mau. Hanya Yesus. Dia Maha Kudus. Hanya kekudusannya yang mampu memulihkanmu. Dia Maha Kudus. Terima. Sikat. Hanya Maha Kudusnya Tuhan yang mampu memberikan pencerahan. Aku jarang berkata-kata dengan engkau. Aku jarang bicara karena aku tahu kata-kataku, ucapanku tidak akan mampu untuk memberikan pemahaman. Tapi Roh Kudus dalam nama Yesus, Dia akan memberikan pemahaman kepadamu tentang hidup. Dia akan memberikan pemahamanmu tentang hidup. Tuhan Yesus, urapi dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara buka firman Tuhan. Haleluya. Buka firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Satu orang bacakan tolong. Mazmur 133. Haleluya. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 4 kalau saya nggak salah. Bacakan coba. Haleluya. Mazmur 133 ayat pertama, persaudaraan yang rukun. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, diam bersama. Ya, ada kata diam bersama. Seringkali orang hanya fokus rukun. Bagaimana mungkin rukun kalau nggak selalu bertemu? Bagaimana mungkin rukun kalau nggak selalu komunikasi? Bagaimana mungkin rukun kalau nggak selalu berbicara satu sama lain? Jadi itu mustahil untuk bisa rukun kalau tidak selalu bersama-sama dan bersama. Di situ dikatakan diam bersama, hidup rukun. Terus Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. iya, jadi saudara, ketika kita berdiam bersama-sama dan bersama hidup rukun, itu berkat itu seperti urapan ya, seperti minyak dari kepala Harun ke janggut dan ke jubahnya. Jadi dari pemimpin turun ke bawah. Haleluya. Harun itu pada zaman itu adalah imam besar. Jadi dia mengalirkan minyak itu yang artinya urapan itu. Kenapa? Karena setiap orang yang tidak hidup dalam urapan, mereka pasti kalah. Mereka nggak bisa menang untuk menghadapi hidup ini. Makanya perlu kita urapan. Haleluya. Haleluya. Terus baca lagi. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, kalau urapan sudah turun, saudara, berkat itu pun turun. Amin. Haleluya. Ini nggak dipahami ya. Ini teori yang orang nggak ngerti. Kenapa? Karena teori ini nggak bisa ditulis, dijelaskan. Teori ini hanya bisa dialami bersama Tuhan. Sehingga sebuah teori yang tidak bisa dipelajari, tetapi bisa diajarkan, namun tidak bisa dipelajari. Terus kok nggak bisa dipelajari? Nggak bisa. Yang bisa adalah langsung kita masuk di hadirat Tuhan, dipraktekkan. Haleluya. Di situ dikatakan, coba ulangi lagi tadi. Seperti embun gunung Hermon Gunung Hermon. Saya waktu ke Israel, Gunung Hermon itu lebih tinggi. Terus yang turun ke atas gunung-gunung Sion. turun Gunung Sion. Jadi Gunung Sion itu di bawah. Terus Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan
mendatangkan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan selalu memakai perumpamaan yang orang paham. Jadi memang air itu mengalir dari gunung itu tadi. Gunung Sion, gunung apa? Hermon ke Bukit Sion. Ya kan, makanya dia yang pertama namanya gunung, yang kedua bukit. Iya, jadi ke sana mengalir. Terus habis. Ya, karena itu saudara, dengan kita berdoa, ya, hidup kudus, hidup rukun, disitulah berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Haleluya. Makanya ruang Maha Kudus itu harus dipahami. Ruang Maha Kudus itu harus dipahami. Kalau Anda nggak memahami ruang Maha Kudus, Anda nggak akan bisa. Haleluya. Kalau Anda memahami ruang Maha Kudus, semua yang kita pakai ini bisa jadi berkat. Haleluya. Handphone yang kita pakai bisa jadi berkat. Haleluya. Tapi kalau kita nggak memahami ruang yang Maha Kudus, nggak bisa handphone jadi berkat. Bahkan bisa jadi bencana. Belakangan ini saya terbeban buat anak-anak muda, makanya saya panggil itu si Charlene, Charles, sama siapa namanya? Catherine. Ya, mana dia? Awal mulanya dia malas-malas, segan-segan ngomong. Tahu-tahu, waduh, sampai jam 1, mulai jam 8, jam 1. Catherine bilang, apa gue bilang kan? Kalau ngomong sama bapak nggak terasa. Itu. Lu tadi malas-malas kan? Sekarang lu pulang juga udah malas katanya. Jadi anak-anak sekarang saudara harus dididik, dibina. Saya kasih contoh cara pakai handphone yang kudus. Dia kasih satu aplikasi namanya TV apa? Ome TV. Coba buat punya saya. Ternyata handphone apa nggak bisa ya? Handphone iPhone nggak bisa dia, nggak ada aplikasinya, apa harus beli atau gimana. Jadi di handphone saya yang di Note 9 ada. Terus mari buat gimana caranya. Ternyata udah pernah dibuat Daniel. Mana mungkin bapak, pasti ditolak-tolak. Terus apa? Pertama langsung ngomong hampir 1 jam ada, setengah jam sampai mereka hampir ngantuk ngomong. Haleluya, cerita Yesus, amin. Orang Malaysia dia. Iya, langsung diketiknya subscribe, metanoia. Nih Pak, subscribe ya. Terus cap ketemu lagi orang Islam, sampai saya tawarkan keselamatan itu jalannya gimana. Sampai masuk otak dia, masuk akal dia. Oh, berarti nggak bisa dong lewat amal. Sekarang saya bilang gini, amalmu bisa nggak menebus dosa? Ada nggak ajaran ayatnya yang mengatakan demikian? Nggak ada. Kalau amal, cuma kalau amal kita banyak, ya. Tapi kalau dosa masih ada, singkat ceritanya saja, saudara. Ya, singkat ceritanya, kami, ku bilang beda. Kami itu bisa diselamatkan lewat penebusan. Contoh, kalau saya punya cincin diambil anak saya, digadikan, saya harus tebus. Karena kita sudah tergadi. Saya bilang, jadi kamu sekarang gimana? Ada setengah jam kurang lebih ya, mungkin bisa lebih. Bisa nggak dengan cara amalmu? Bisa Pak, tapi harus dihisap katanya. Masuk neraka dulu. Nah itu dia bilang, mana kamu pilih lewat penebusan? Lewat penebusan Pak. Kenapa kamu nggak mau? Iya, penebusan lewat amal Pak. Dibalik lagi. Akhirnya dia ngasih nomor handphone dia ke saya supaya ada komunikasi berlanjut. Ya, saya lihat mereka udah agak jenuh kan. Udahlah. Mungkin pikir mereka, loh kok jadi kesini yang dilayani bukan kami kan gitu. Akhirnya beginilah caranya untuk menggunakan handphone yang baik. Haleluya. 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 Iya. Jadi saya cerita sama mereka semua tentang bagaimana hidup ini. Ngeri sekarang anak-anak muda ini ya. Saudara harus hidup kudus, otak ini harus kudus. Harus kudus. Haleluya. Amin. Banyak hal-hal yang kita pikir ini nggak ada masalah, ya.
bersama Tuhan nggak ada masalah yang begini nih. Tetapi itu kejijikan di mata Tuhan. Kejijikan di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita campur baurkan ajaran Tuhan dengan ajaran hantu. Haleluya. Anak-anak muda sekarang banyak, bukan di sini mungkin, entah di mana-mana lah ya. Itu sekarang banyak ajaran-ajaran saya dengar yang bisa membayangkan kartun-kartun jadi orang. Iya. Ada banyak orang pacaran. Iya. Jadi pacarnya itu kartun, saudara. Ngeri. Ada pacar imajiner. Nah, ada aplikasinya terus dibayangkan. Jadi inilah. Jadi dia sering datang mimpi bersama dia. Saudara, aduh, ngeri. Sekarang ngeri. Nah, saya katakan sama dia, ya ada lagi, bukan di sini, ada, nggak bisa bilang bukan di sini, tapi saya ada lagi. Ya jangan saudara curiga-curiga sama lain. Ini supaya kita ngerti ya, ya kan? Ada orang laki-laki, biar saya kasih tahu, berarti kan bukan. Jadi waktu kami layani sama Daniel, dia bisa tuh pacar sama perempuan, perempuannya nggak ada perempuannya, imajiner, bener-bener pacaran. Saudara, itu diawali dari mana? Diawali dianggap semua ini sepele-sepele. Haleluya. Mari kita hidup kudus, amin. Hal-hal seperti ini nggak boleh. Haleluya. Oh, tanganku gerak-gerak nih, mau dapat duit. Ih, ada kupu-kupu nih, mau datang tamu. Mana ayatnya saudara? Nggak ada. Iya kan? Iya. Dia doa, Tuhan, nanti cowok yang pertama keluar dari mall itulah jodohku. Oh, anak itu baru umur berapa? Umur 22 tahun. Keluarlah kakek umur 75. Gak usah. Anda doa itu sesuai firman saja. Yang Anda boleh imajinasikan itu firman. Haleluya. Yang Anda boleh renungkan itu firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Imajinasikan, visualisasikan. Nah, jadi Anda bisa gini. Firman itu saudara, kenapa boleh diimajinasikan firman? Kenapa? Karena firman bukan sejarah. Nah, itu firman itu sekarang gitu loh. Sekarang terus. Jadi kalau kau lagi susah, lagi menderita ini, maksudnya nggak ada duit, bayangkan aja 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Kau ada di situ waktu itu. Kejadian itu kau ada di situ, itu bukan sejarah, itu adalah sebuah realita kontinu yang terus menerus. Nah, kalau firman itu sejarah, berarti kan percuma dong kita percaya firman, namanya sejarah. Betul nggak? Haleluya. Tapi firman itu adalah sebuah kenyataan yang berlanjut terus menerus. Haleluya. Anda paham sampai di sini? Jadi bukan sejarah. Kalau sejarah itu begini loh. Dulu saya pernah kecil, saya nggak kembali ke kecil lagi. Itu sejarah. Tapi kalau firman nggak, bukan sejarah. Dia itu begitu terus. Walaupun beda tipis. Kalau orang yang nggak paham, oh ini kan cerita sejarah, kisah lalu kan gitu kan, kisah masa lalu. Banyak orang begitu. Bukan. Haleluya. Itu kisah nyata yang sedang terjadi terus. Yang terus terjadi. Jadi imajinasikan itu. Jadi. Haleluya. Hidup kudus. Saudara, ini betul-betul dari TV saya dapat. Selama corona ini banyak pernikahan dini. Selama corona itu dari TV. Makanya Menteri Pendidikan mendesak supaya bisa masuk anak sekolah, tapi banyak halangan. Kenapa? Karena mereka gimana ya, nggak ada kerjaan di rumah, ini main TikTok, main segala macam, main TV apa. Akhirnya ketemu umur 14, 15 kawin. Iya.
Enggak dengar kalian ceritanya yang sekarang banyak selama corona banyak pernikahan dini. Oh, kan dimasukkan di TV. Iya kan? Jadi berarti nggak nonton berita terus. Haleluya. Iya. Terus saudara, iya. Saudara, beberapa waktu yang lampau saya itu ditelepon oleh seseorang, terus dia bicara. Dia mau menggugurkan kandungan, saudara. Mau menggugurkan kandungan. Kata dokter dia hamil 1 bulan apa berapa gitu. Jadi masih gampang lah digugurkan. Saya bilang nggak boleh. Kok dosa? Tapi kan ini belum jadi janin katanya, masih bentuk darah. Saya pun nggak tahu ya, katanya begitu. Saya bilang nggak boleh, kok dosa. Saudara, ngeri zaman sekarang. Haleluya. Terus ada lagi orang telepon saya. Dia bilang, Pak, saya harus nikah sama dia walaupun dia agamanya Islam. Kamu kan melayani di gereja katamu. Aku nggak pernah ketemu orang ini, tapi handphonenya ada di saya, nomornya. Dia tahu dari YouTube, dari FB. Kau kan melayani. Ya tapi aku udah cinta, makanlah cinta itu. Haleluya. Jadi kita nggak bisa hidup dari cinta, kita hidup dari Yesus. Amin. Makanya sekarang Tuhan mau kita hidupku kudus. Haleluya. Mau hidup kudus hanya Tuhan Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Baca. Kalau kita hidup kudus pasti damai. Baca Yohanes 14 ayat terakhir 27. Hidup ini damai kalau hidup kudus. Baca. Coba. Yohanes 14 ayat 27. Ayo. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan benci. Damai sejahtera ku kuberikan. Jadi bukan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu sendiri. Beda loh. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Bukan aku berikan damai sejahtera kepadamu. Clara. Apa? Mama Clara, ya kan? Bukan. Tapi kok Yesus ngomong kan nggak mungkin pakai mama. Iya. Dona. Aku berikan damai. Bukan. Damaiku kuberikan padamu, Dona. Damaiku yang kuberikan kepadamu, Dona, tidak sama seperti damai yang diberikan orang. Haleluya. Luar biasa. Amin. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan, ada damai. Tadi saudara, saya pikir saya terlambat, udah hampir kehilangan. Udah malas saya mah, terlambat saya malu. Bilang, habis ngurusin itu, betulin Kanovi. Iya, Pak Hendrik memang cukup baik. Baiknya di mana? Hanya ngantarkan tukang, habis itu pulang kan gitu. Nah, itu baik, udah cukup lah, lumayan kan. Tapi alangkah baiknya kalau dia awasi terus sampai selesai, itu baru namanya bagus kan. Itu gereja kan. Jadi saya ngawasi terus sampai selesai, doa sebetulnya kan puasa saya. Doa turun, lihat doa turun. Saya lupa kasih tahu buka dulu itu CCTV, akhirnya digedor, rusak lah CCTV yang satunya, nggak bisa lagi. Walaupun itunya sudah selesai. Jadi selesainya itu kalau nggak salah udah 6:30. Waduh, mandi gimana? Udah ibu ini datang. Hampir hilang damai sejahtera itu. Tapi karena kita hidup dalam kekudusan Tuhan, Tuhan bilang damai sejahteraku ku tinggalkan Tuhan. Makanya kan saya tenang-tenang aja, betul gak? Haleluya. Dan saya bilang, Tuhan pasti kau kembalikan semua ini yang kami sudah pakai untuk kemuliaan bagi kerajaan. Amin. Pasti dia kembalikan. Lihat aja besok kesaksiannya ya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus dia nggak mau berhutang, saudara. Apapun yang kita buat untuk Tuhan, dia kembalikan. Anda percaya? Haleluya. Haleluya. Iya. Ibu ini jauh-jauh nih dari Teluk Gong. Makanya saya bilang sama istri saya tadi, waduh, saya bilang, lain kali kalau sudah nanti Jumat dari jauh-jauh udah mungkin banyak yang datang, ingatkan saya lah kalau udah diumumkan. Wah, iya dari Teluk Gong naik Grab kemari. Akhirnya ya udah, ibu ini ikut kemari. Kan karena kita umumkan di gereja ada doa, betul nggak? Iya, tapi dialihkan kemari, ya kan?
Untung nggak datang lagi yang dari jauh-jauh lagi. Haleluya. Saudara, kalau kita hidup kudus, otoritas kuasa kerajaan Tuhan nyata. Haleluya. Hidupmu akan diberkati. Amin. Siap? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Engkau Maha Kudus. Karena itu kami kudus. Karena Tuhan Maha Kudus. Kami bersyukur karena kekudusan-Mu Tuhan Yesus sudah menguasai kami. Itulah yang memampukan kami untuk hidup benar sesuai firman-Mu. Dan kami yakin dengan kekudusan Allah kami akan melihat kerajaan Tuhan. Dengan kekudusan Tuhan Yesus kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan berkat yang kecil, tapi berkat yang besar. Karena yang memberi Tuhan Maha Besar, pasti berkatnya juga besar. Tuhan Yesus, ubah hidup kami supaya hidup kami seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.